أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salamu ala subyani fa mustahabbun li'anna fihi ta'limal adabi lahum. Hadirin jamaah, para asatiz, para orang tua yang saya hormati, saya muliakan. Kita masih membahas kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, masih di dalam Al-Bab Tsamina Asyar fi Fadilatis Salam, masih di dalam bab yang ke-18 dari kitab ini tentang keutamaan, kefadilahan mengucapkan dan menjawab salam. Yang belum niat etikaf, tolong niat etikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat etikaf selama berada di musola ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salamu ala subyani. Sedangkan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang laki-laki, famustahabbun, dianjurkan, disunnahkan. Apalagi jatuhnya kita orang tua, kita jatuhnya orang tua. Sebab di sini pun dikatakan li'anna fihi ta'limal adab lahum, karena di dalam salam itu ada muatan ajaran adab buat anak-anak kita. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil walad 'alal walid ayyuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak anak, kewajiban orang tua adalah orang tua harus memberikan nama yang baik buat anaknya, bukan nama yang keren, bukan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang ada kata-kata, kalau untuk laki-laki ada nama Muhammadnya, ada Ahmadnya, atau ada Mahmudnya. Laki-laki ya Muhammad apa misalnya, atau Ahmad apa misalnya gitu. Nah kalau perempuan, nama-nama istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau nama-nama perempuan-perempuan solehah, tujuannya tafaulan. Apa syukran tafaulan? Berharap pengen kayak begitu tuh. Misal, maaf, contoh doang, mudah-mudahan sih jadi kenyataan, diijabah sama Allah. Orang tua saya menamakan saya Syukron. Kisah cerita singkatnya, ketika ibunda mengandung saat mau melahirkan, ayah lagi niaga ke Surabaya naik kereta. Jadi ayah nggak ada nih di sisi ibu, ada yang nulungin. Lalu ayah menamakan saya Syukron sebagai tanda terima kasih sama orang tersebut udah nulungin akan kelahiran saya. Lalu kenapa Makmun tafaulan ame guru kita Kiai Haji Syukron Makmun, pimpinan pondok pesantren Darul Rahman, yang usianya saat ini sekitar 80 tahun, tapi masih vokal dan kuat ceramah 2 jam berdiri. Tegas beliau. Itu namanya tafaulan. Berharap seperti itu, kesolehannya, kealimannya, ketawaduannya, keistiqomahannya, tafaulan. Ya. Nah kita pun begitu dianjurkan oleh agama.
Bahkan ada sebuah hadis kalau tidak khilaf, baginda Rasul menyatakan kalau ada orang tua punya anak 3 laki-laki, satu pun nggak ada dicantumkan nama Muhammad, maaf, berarti orang tua tersebut bodoh. Kita bangga dengan ada nama Muhammad, tahadus bin nikmah, istighfar, tobatan nasuha, nggak ada yang niat yang lain. Kebetulan alhamdulillah Allah ngasih anak buat saya dan istri 4, 3 laki-laki, terakhir perempuan, alhamdulillah. 3-tiganya laki, Muhammad semuanya. Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Hilal Al-Damaski, Muhammad Hasbiyallah, semuanya Muhammad. Karena saya tidak menginginkan hilang nama baginda Rasul untuk anak turunan saya. Dan yang perempuan saya tidak menginginkan hilang nama istri baginda Rasul, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kami menamakannya Hafizah Aisyah Lubna. Ada nama istri baginda Rasul. Itu kewajiban kita orang tua. Jangan cari nama yang keren, yang kalau disebutin anak nggak malu. Sebab kalau dinamain yang jadul, malu anak kita. Salah, keliru kalau begitu. Karena nama anak itu doa tulus dari orang tua sepanjang hidup anak tersebut. Doa. Dan besok di akhirat dipanggil dengan nama itu. Makanya maaf, kita jangan nengok kalau dipanggil bukan nama kita. Maaf kalau kurang sopan. Misalkan namanya Abdurrahman, maaf minta redoknya. Kebetulan hitam, dipanggil hitam, keling sini, jangan mau. Emang apa syukur? Dimanggil siapa? Dimanggil siapa? Orang nama kita Abdurrahman, mau panggil Maman boleh, mau Abdurrahman cakepan lagi. Tuh. Maka kalau orang manggil hitam lah, keling lah, dan seterusnya, ente manggil siapa? Manggil ente, oh keliru. Anda memang hitam punya kulit, tapi namanya bukan hitam. Karena Allah marah. Nggak boleh kita manggil poyokan orang yang di situ ada bulian tentang keadaan orang tersebut. Nggak boleh. Ya, nama panggil namanya yang bagus. Itu karena besok pun Allah memanggil kita sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. Ya. Yang kedua adab. Nih, adab itu didikan. Adab itu didikan. Tadi ini salam, anak datang dari luar rumah, kakak udah salam belum ya? Keluar dulu nak, tolong salam lagi. Kok ya begitu ya, kan capek. Benar, sebentar doang nak. Sebab kamu dari luar masuk ke rumah itu ada makhluk halus yang ikut. Ada makhluk halus yang ikut. Dengan kamu mengucap salam, kami yang di dalam menjawab salam kamu, itu makhluk halus yang ikut kamu di belakang nggak bisa masuk ke rumah kita. Tertutup oleh salam yang kamu ucapkan. Cakep. Ketika keluar rumah pun dia mau sekolah atau dia mau kuliah, dia mau ngaji dan seterusnya, kita ingetin lagi anak kita, salam ya kak. Emang apa sih ya, karena keburu salam nah. Salam itu doa. Dengan kamu berangkat dari rumah mengucapin salam, berarti kamu doain orang yang dalam rumah untuk selamat, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Jangan lepas begitu aja anak, apalagi salamnya taruh di sini. Ya, berangkat ya. Berhenti dulu sini. Cium. Bukan cuma punggung tangan kita, endus dalamnya. Adab tuh. Makanya anak kebanyakan miring, mohon maaf, miring itu dalam arti nyeleweng, nyimpang dari ajaran-ajaran Rasulullah karena orang tuanya gak tegas. Dibiarin aja begitu. Makan tangan kiri dibiarin, makan gak baca bismillah biarin, setelah makan dilari-larian alhamdulillah biarin. Jadi makin miring, makin nyimpang nih anak karena orang tuanya gak lempengin, padahal itu tugasnya. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini dikatakan wa ammassalamu ala subyan fa mustahabun, sedangkan mengucap salam kepada anak-anak kecil yang laki-laki mustahab alias dianjurkan, li'anna fihi ta'liman adab lahum, karena di dalamnya ada ajaran yang mengandung adab buat mereka dari kita orang tuanya, buat mereka dari kita yang lebih tua usianya. Ajarin anak-anak.
salam. Jangan woi, mau mana woi. Apaan woi aja. Bro, mau mana bro? Kan kita ada salam. Di situ mengandung doa, dan di situ ada syiar Islam, dan di situ mengandung cinta, dan di situ insya Allah mempererat persaudaraan. Cakep. Orang kalau mengucap salam gak akan terjadi keributan, gak akan terjadi, karena kita doain, dan dia wajib doain kita juga. Mengucap salam sunnah, jawab salam wajib. Wa kadzalika, mohon maaf, wa kadzalika yustahabu liman qama minal majlis ayyusallima ala ahli. Begitu pula kiranya dianjurkan bagi orang yang bangun dari majlis untuk memberikan salam kepada keluarga di situ. Kita lagi ngobrol, adik saudari kita, teman kita mau duluan, maaf ya, andi duluan ya, ada perlu nih sebentar nih ya. Assalamualaikum. Jangan main jalan aja, ya, ntar ketemu lagi deh, dah duluan. Oh enggak, salam. Mustahab, dianjurkan. Jangan main begitu aja, lewat begitu aja, main pergi aja begitu kan. Salam. Artinya di situ tanda kita ada kepedulian sama saudari kita, karena kita doain. Kita mau meninggalkan mereka, kita doain. Kita jumpa sama mereka, kita ajaran Rasulullah gitu. Jangan kita lupain, kerjain ya, biasa. Wa kadzalika yusallimu alaihim idza ada ilaihim. Begitu pula kalau dia balik lagi kumpul berempat berlima ngobrol bla bla bla, atau izin ada keperluan misalnya, ucap salam tuh sama orang yang ditinggal tuh yang masih ngobrol, salam. Dibalik lagi 1 jam kemudian ucap salam tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, udah alhamdulillah. Jadi perginya salam, datangnya. Wa kadzalika in hala bainahu wa bainahum ha'ilun mithlul bab wal ha'id. Begitu pula kiranya kalau antara si A dengan B, C, D, E, F gitu, ada penghalang nih, dia udah ngucap salam, kemudian ketemu lagi yang membatasi, yang membedakan, yang memisahkan mereka, ha'ilun, satu halangan, mau itu julna ha'itun, tembok, ataupun babun, pintu, ketemu lagi, salam lagi. Maaf nih, maaf, gak ada niatan yang lain. Kadang-kadang kita ketemu aja nggak salam. Bagaimana kalau ketemu lagi? Ketemu begini nih, nggak salam. Kita umum ya, bukan di sini nih maksudnya nih, ya umum bahasanya. Kadang kita umat Islam begitu, ketemu langsung nih, face to face, wajah ketemu wajah, nggak salam dia. Gitu. Apalagi gitu kan, terhalang oleh tembok, terhalang sampai pintu, kemudian ketemu ente lagi nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya enggak dah, bukan suuzon sih, kayaknya enggak. Orang ketemu aja langsung nggak salam, gimana kealingan pintu kemudian ketemu ngeliat dia salam, karena kebiasaan. Tolong kebiasaan yang kurang bagus ya jangan gitu ya. Karena mengucap salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar ketimbang yang menjawab salam. Walaupun yang menjawab salam hukumnya wajib. Wa kadzalika idza sallama ala rajulin tsumma taqahu tsaniyan sallama alaihi. Begitu pula kiranya jika salamnya seseorang kepada seseorang kemudian ketemu lagi. Saya misalnya, ya kan? Ketemu gitu, lagi mau masuk ke musola ketemu sama si A gitu. Kemudian pas saya mau judul naro sendal, ketemu lagi, salam lagi. Kok sampai segitunya sih syukur? Emang umat Islam itu dianjurkan untuk saling doain. Salah satunya lewat salam. Dan salam itu bukan cuma doa, tapi syiar Islam. Salam itu bukan cuma syiar Islam, tapi menumbuhkan cinta. Dengan adanya cinta satu sama lain di antara kita umat Islam, sempurna iman. Dengan sempurna iman, halal, sah, boleh banget untuk masuk surga. Kan gitu kata Rasulullah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala
syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian masuk surga kecuali ente beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, juga rukun iman yang tersisa seluruhnya jumlahnya 6. Dan tidaklah sempurna iman kecuali kalian saling mencintai. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian dapat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam. Ya. Ya. Jadi dari salam berakhir dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah yang syiarin, biar syiar kemana-mana. Kita ketemu bini salam, ketemu anak salam, bini ketemu kita salam, anak ketemu kita salam. Kita biasanya nggak kedengeran nih anak kita ngucapin assalamualaikum, anak jawab tadi nggak kedengeran, kita tegasin lagi assalamualaikum, sampai anak kita atau bini kita ngucapin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baru kita berkata emang apa? Dia bini, itu anak, orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Kalau orang lain nggak apa-apa. Insya Allah walaupun kita ketemu nih, wajah ketemu wajah, dia mau ke sini, kita mau ke sono, simpang jalan, kita mau ucapin salam assalamualaikum, dia nggak jawab. Apa kata baginda Rasul? Jangan repot, jangan bingung, jangan suuzon kalau bahasa kita. Biarin dia kagak jawab, yakinlah ada hamba Allah yang lebih baik ketimbang orang tersebut yang jawab salam ente. Artinya supaya kita nggak pupus harapan, gitu. Nggak pesimis, aneh kirim salam, aneh jawab ngucap salam, dia kagak jawab, males dah aneh. Enggak, kata Rasulullah, nggak apa-apa dia kagak jawab, nggak apa-apa. Ada hamba Allah yang lebih baik ketimbang orang tersebut yang jawab salam ente. Nah kalau kita masuk ke rumah, nggak ada orang, masuk kaki kanan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera buat kita dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk malaikat yang ada di rumah. Mereka yang jawab, ya, mereka yang jawab, jangan khawatir. Nggak bakalan sia-sia kebaikan kita. Allah selalu reken tuh, Allah selalu tulis tuh, Allah selalu catat dan Allah siapin pahala, gak yang sia-sia. Maka jangan pernah putus asa untuk kebaikan, walaupun nggak dapat balasan dari manusia, nggak apa-apa. Karena kita nyari balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Wala yusallim alal mutalabbisina bil ma'asi. Jangan ngucapin salam sama orang yang doyan berbuat maksiat. Doyan berbuat, jangan jawab, jangan ngucap salam, jangan. Gitu. Kayak apa? Di sini dikatakan kaman ijtaza ala qaumin yal'abuna bisyatra. Seperti kita lewat terhadap orang yang doyan banget main catur. Supaya jelas nih, catur menurut mazhab Imam Syafi'i boleh, boleh. Dengan syarat main catur boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Dengan syarat pertama, mainnya dengan orang yang tidak mengharamkan catur. Yang kedua, main caturnya nggak ada unsur judi. Yang ketiga, main catur yang tidak melalaikan kewajiban. Silakan main catur. Tapi kalau main catur ada unsur judinya. Main catur sama orang yang haramin catur. Main catur jadi lalaiin kewajiban. Sholatnya kagak, ngajinya kagak, bini anak nggak dipercatur aja. Bini lagi sakit, nodan palanya, ame giginya udah ini banget nih, ngebet banget tuh giginya. Kata bini, bang mau mana sih bang, mau minum air. Jangan berisik, bang sakit banget kita bang. Bentar mau keluar bang. Dia main catur tuh, dia main catur. Namanya dia melalaikan kewajiban. Mestinya dia nyayangin, lindungin, temenin, gitu ya, rawatin bini. Dia tinggal mau main catur, jangan main sama dia. Namanya dia melalaikan kewajibannya untuk jaga keluarganya alias bininya yang lagi sakit.
Jadi sekali lagi saya tegaskan, menurut mazhab Imam Syafi'i, main catur hukumnya boleh dengan syarat pertama mainnya jangan dengan orang yang mengharamkan catur. Karena ada mazhab selain mazhab Imam Syafi'i mengatakan main catur haram. Mau judi nggak judi haram. Maka jangan main sama dia. Untuk supaya kita boleh main catur menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, main catur boleh. Yang penting jangan ada unsur judi. Mau 1000 ke, mau 500 ke, nggak ada. Yang ketiga, main caturnya enggak melalaikan kewajiban. Azan Allahu Akbar. Tutup dulu ya. Sholat, ada pengajian juga, takut. Kalau mau lanjutin ntar dah jam 9 ke setengah 10 ya. Anda pulang dulu ya. Assalamualaikum. Yang nanggung dah dikit lagi, ayo cepetan. Ayo main lagi terusin. Baru bukan azan. Enggak boleh, enggak. Maka di sini dikatakan hadirin jamaah rahimakumullah ya. Wala yusallimu 'alal mutalabbisina bil ma'asi. Jangan memberikan salam kepada orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Seperti apa? Seperti kita lewat pada orang yang demen ya kan dan sedang main catur. Biarin aja orang main catur. Kita tahu dia biasa main catur ya kan di pos ronde tiap malam dia main catur. Nggak ada berhenti-berhentinya, cocok mulu udah ngaji nggak pernah kelihatan, sholat jamaah juga kagak ada batang hidungnya, Jumat sering terlambat, oh jangan kasih salam, lewat aja udah, salam nggak boleh, tapi kalau nggak boleh, bang isi ya, salam dilarang, karena kita nggak ngasih selamat namanya ngasih doa buat orang lagi berbuat dosa, jangan. Kemudian warna dadu lotre koprok Assalamualaikum, nggak boleh ya. Dia lagi main dadu koprok ya enggak. Wa yasrabuna al-khamra, lagi minum konsumsi narkoba gitu. Mau itu judulnya dikit ke, banyak ke, jangan kasih salam. Dia lagi berbuat dosa. Makanya maaf, yang baru-baru mungkin ada yang tahu apa namanya artis apa itu perempuan yang dia makan apa namanya krep kericik baby diucap Bismillah. Nggak boleh. Bismillah itu ada nama Allah, ya kan? Seluruh kandungan isi Al-Quran ada dalam Fatihah. Seluruh 30 juz kandungannya ada dalam surah Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Fatihah ada di kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim terletaknya terkumpul di huruf ba, bis, bi ismi bis. Maka dengan mengucap Bismillah ente berarti menistakan agama. Apapun alasan ente, ngapa pakai Bismillah? Dan kita pun dilarang untuk mengucapkan salam ketika orang lagi meminum khamar, mengkonsumsi narkoba. Mau dikit ke, mau banyak ke, apapun namanya. Kalau sekarang kan banyak tembakau sintetis termasuk narkoba, ya. Tembakau gorila. 46 tuh Ambarita enggak boleh, jadi jangan. Orang lagi minum apa biasanya kan orang kalau beli minuman gitu taruh di plastik luarnya hitam, bau udah keweng walaupun kita kenal enggak boleh karena dia lagi berbuat dosa. Wa yal'abuna bil juz wal qimar, judi termasuk judi online haram. Seharam-haramnya nggak boleh, selarang-larangnya itu syukran tetap haram itu judi ya sih, nggak boleh, dilarang banget, itu perbuatan setan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin ya. Maka jangan kasih salam kepada mereka orang yang berbuat maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau dalam keadaan janabah boleh nggak menjawab salam? Oh gitu. Siap ayahanda. Ya. Dalam keadaan berhadas besar, boleh nggak kita jawab salam? Boleh. Yang nggak boleh ketika berhadas besar adalah pertama pastinya sholat. Yang kedua berdiam cukup lama menurut pendapat umum orang itu lama ente berdiam tuh di masjid nggak boleh, di musola nggak boleh. Kalau sekedar murur aja lewat doang boleh. Kemudian yang nggak boleh apalagi membawa dan juga membaca menyentuh Al-Quran nggak boleh, nggak boleh. Kalau haid masih ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Bedanya di mana Sukron? Junub dengan haid bedanya di mana? Kalau haid itu anugerah Allah buat setiap perempuan, khususnya perempuan muslimah, karena mengeluarkan darah kotor. Allah sayang sama kaum wanita, dikeluarin darah kotor. Itu dari Allah. Gitu. Sedangkan junub kita manusia. Kalau mohon maaf, kalau tinggal hubungan, maaf, pokoknya minta maaf ya kalau kurang sopan, tapi insya Allah ini fikih ilmu pengetahuan ya. Atau dimasturbasi, gitu, ya. Itu kan sengaja, mau hubungan kayak mau masturbasi itu sengaja, maka nggak boleh. Megang nggak boleh, baca sengaja nggak boleh, gitu, ya. Kemudian bawa nggak boleh. Tapi kalau untuk assalamualaikum itu diperbolehkan karena dia sifatnya adalah doa, bukan termasuk ayat-ayat suci Al-Quran. Dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau kita lagi di kamar mandi boleh jawab salam? Oh gitu. Type ayahanda. Kalau kita di kamar mandi bagaimana? Jawabnya dalam hati aja dah ayahanda. Karena biasanya kalau kamar mandi itu untuk zaman sekarang itu pasti ada, mohon maaf, tempat pup dan banyak najis di situ. Nggak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, termasuk menjawab salam. Kita dalam hati aja jawabnya. Ntar kalau udah kita keluar kita mau sempurnain boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya orang di kamar mandi jangan diucapin salam gitu, khawatir beliau langsung menjawab padahal lagi di kamar mandi ya. Jadi gitu ayahanda, kita jawabnya dalam hati aja dah. Termasuk kita mau wudhu kalau kita pakai baca-bacaan, termasuk gitu kan, kita awal cuci tangan kan kita baca bismillah tuh. Bismillah itu kan ayat Quran. Bismillah itu kalimat yang sangat baik. Gak boleh kita ucapkan kedengeran dalam hati aja dah. Ya, dalam hati. Emang kenapa? Karena saat itu kita ada di tempat yang banyak najis dan kotoran. Apa itu? Kamar mandi termasuk dalamnya ada tempat buang air besar. Itu ayahanda. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu lil muslim al-musafahatu li akhihi. Dianjurkan bagi muslim untuk jabat tangan saudaranya. Nih. Kalau ini ada banyak jabat tangan nih. Ya kan? Di antaranya kalau habis sholat illallah. Kemudian innaka hamidum majid. Ini sholat berjamaah nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan langsung sodorin tangan sama orang. Entar dulu biar orang berdoa. Tapi kalaupun orang belum paham atau ujuk-ujuk nyodorin tangan, ambil tangannya salam. Tuh. Jangan diem aja, entar orang jadi tersinggung. Apalagi ngomong ajaran siapa yang sholat salaman. Beda lagi urusannya dan gitu kan, gitu. Jangankan judulnya salaman, pipis saja di sholat boleh. Boro-boro cuman salaman gitu. Cuman baiknya
sempurnain dulu. Kalau habis sholat tuh zikir, doa, istighfar, selesai baru salaman. Kenapa syukron salaman? Karena bisa jadi ketika kita sholat ada yang germet-germet hati kita, ame jamaah sebelah kanan kita, ame jamaah sebelah kiri kita, atau ame depan, ame belakang kita. Untuk gugurin salaman. Ini nggak boleh. Dari mana bid'ah tuh? Iya dah, gimana baiknya dah. Boleh salaman, cuman cakapnya tadi tungguin dulu sampai orang selesai. Tapi kalaupun umpama kata kita lagi berdoa nih, mau baca Fatihah misalnya, ada yang sodorin tangan, ya salaman. Jangan sampai dia kecewa, udah ngejulurin tangan tapi kita nggak terima udah. Ya. Dan gitu. Kalau kita ketemu sama orang di sini juga begitu, dianjurkan kita salaman, musafahah, salaman, gitu kan. Dan selama itu tangan kita enggak kita lepas, insya Allah biidznillah dosa kita rontok. Itu ame orang. Kalau ame bini benar-benar rontok udah. Cuma pertanyaan, kita genggam gak tangan bini kita? Ayo kita tanya dah. Ayo. Kalau bini mau megang, yang pegang nih, ya kan? Kayak anak-anak SMA aja masih pegangan, kita udah tua nih. Maksudnya bini bang, kalau kita pegangan, pertama dosa kita rontok, saya rontok, abang rontok lewat selak-selak jari. Yang kedua, timbul kehangatan suami istri. Kan kalau udah 40-50 gak ada cinta, yang ada sayang. Bohong kalau ada cinta. Itu untuk urusan 20-30, 40, 50, 60 udah sayang. Nah tumbuhin tuh kehangatan kasih sayang lewat genggaman tangan. Dapat pahala kan tadi, rontok dosa kita. Cuman kita begitu nggak sama bini kita gitu. Iya. Kadang-kadang maaf ya, ini agak keluar tapi ada kaitannya. Kalau kita nelpon sama bini kita singkat padat dah. Kita neng, Assalamualaikum. Coba kalau mau orang perempuan lain, ayo dah. Kira-kira 5 menit cukup gak? Enggak. Bahasa juga lain. Oh gitu neng. Iya. Ya udah ntar abang anuin dah. Kamu nggak usah mikir banget. Ambil bini udah mau sikat ini nggak paham dah. Assalamualaikum. Usahanya habis. Kalau buat bini, buat orang banyak aja dah. Bang ganggu bang, kaget nggak ganggu. Sibuk bang, enggak. Coba kalau bini mah, ntar aja lagi sibuk. Sama pegangan tangan. Pegangan tangan bini sendiri dengan bini orang beda. Ayo kalau nggak percaya, ayo. Emang adanya begitu. Ya, godaannya berat memang. Godaannya berat. Ya, sebab kalau kita megang tangan bini yang 40, 50, 60 kayak megang kerupuk kulit. Benar. Iya. Coba kalau megang yang anak, kan mah geremet. Nyenggol ujungnya aja jingkrak. Ujungnya lo jingkrak. Ini pegangan tangan, musafahah. Ya kan, pegang tangan kita. Ya. Juga pegang tangan saudara kita. Ya. Ini dikatakan begitu. Wa yustahabu lil muslim al musafahatu li akhihi. Dianjurkan pula bagi muslim untuk jabat tangan saudaranya. Wala yanzi'ul akhar yadahu idza kana huwal mubtadi. Jangan turunin tangan. Misalkan saya salaman sama Ustaz Yasin, saya salaman. Saya duluan yang ngulurin tangan. Beliau sambut tangan saya. Saya nggak boleh lepas duluan karena saya mulain. Sampai beliau yang lepas. Karena saya yang mulain. Kecuali kalau beliau yang mulain, saya lepas. Tapi karena saya yang mulai, jangan lepas, biarin. Tuh. Selama itu kita salaman, niatannya ikhlas karena Allah. Ikutin ajaran Rasulullah. Dosa Ustaz Yasin rontok. Dari selak-selak selama itu masih berpegangan, masih bersalaman. Makanya jangan buru-buru kalau salaman. Khususnya yang mulai julurin. Ya. Ini dikatakan begitu. Wala yang
Jangan kita buru-buru tarik, buru-buru copotin, ya kan? Kalau memang kita yang mulai. Wa in ta'anaqa wa qabbala ahaduhuma ra'sal akhar. Kemudian kalau dia pelukan, jadi pelukan itu pun dianjurin. Pelukan. Ya. Wa qabbala ahaduhuma. Kemudian mencium salah satu dari keduanya, ra'sal akhar, palanya, keningnya nih. Biasanya kalau orang Arab yang saya pahami, tahadus binima istighfar taubatan nasuha, ada niatan yang lain di Arab istighfar taubatan nasuha. Itu kalau waktu kami ada di sana di Timur Tengah, kalau lagi hampir terjadi keributan yang sallu ala nabi, salawat, cium kening, selesai. Itu orang Arab. Kita boleh nggak? Boleh. Ame ibu, ame ayah, ame empu, ame adik, ame bini, ame anak, boleh. Cium paling rasa kasih sayang. Kalau anak kita tiga-tiganya cium. Kalau enggak tiga-tiganya. Jangan atau dong cium mentang-mentang bontot. Mentang-mentang bontot. Kata kakak-kakaknya, ya anak tiri kita berdua bang. Mandi doang anaknya bang. Apa-apa dia yang dicari, apa-apa dia yang dicium, apa-apa dia yang diturutin. Kita mau dua, cuma ini doang lengkap. Jangan cium semuanya. Rasulullah ngajarin begitu. Kalau atau cium semuanya. Atau enggak semuanya. Kalau dikasih, gitu kan, harta semuanya dikasih. Enggak semuanya. Sebab kalau kita memberi yang lain enggak, kita bedain jadi bom waktu. Kecemburuan sosial kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Sekedar mengingatkan saja, dikit mohon izin kepada ketua, pengurus dan juga para statis juga jamaah. Insya Allah kalau hitungan kita bulan nasional, bulan Masehi, ya kita masih terhitung hari Jumat. Tapi kalau hitungan Hijriah Islami udah habis tanggal 10. Ya, artinya apa syukron? Artinya kita dianjurkan sama Rasulullah bagi para suami, bagi para bapak, kasih belanja lebih buat istri. Dianjurin dan dijamin orang yang ngasih belanja lebih buat keluarga itu. Suami ngasih belanja lebih buat bininya, ayah ngasih belanja lebih buat istri dan anak-anaknya. Hari ini nih dijamin rezekinya 1 tahun ke depan aman. Kenapa ini saya sampaikan? Mumpung masih ada waktunya. Kasih belanja dan telepon ke, WA ke, atau ntar pulang ke, Nek mau makan apaan nek? Nah, ngapain bang? Enggak, nawarin aja. Pengen banget sih bang makan anu. Di mana? Di sono. Ayo kita berangkat. Ngasih lebih, dijamin itu oleh Allah setahun ke depan rezekinya aman gak ada susahnya. Kasih belanja lebih, ya jangan sampai enggak. Nyenengin bini, nyenengin keluarga setahun sekali, dan nyenengin juga anak yatim, khususnya du'afa umumnya. Sebab kata Rasulullah, man qabida yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa sarabihi adkhalahu Allahu al-jannata al-batta atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil anak yatim dari golongan orang-orang muslim, keluarga muslim, diambil nih anak yatimnya, mau ngapain? Ila ta'amihi wa sarabih, untuk diajak makan, diajak minum, diajak senang-senang. Apa kata Rasulullah? Adkhalahu Allahul jannah al-batta, pasti Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga, kecuali dia berbuat dosa yang gak diampuni. Artinya apa syukron? Kami masih ada kesempatan nih, yang disebut lebaran anak yatim. Ntar ketemu kita yang mau pulang dari musola, ketemu anak yatim merokok, tuh kena 20.000, jangan tuker sama 2.000. Udah kenanya 20 kasih. Ini kadang-kadang kalau berbuat baik pakai milih sih, kecabut yang gedean, tuker yang kecilan. Kalau buat jajan, buat makan, buat senang-senang, kecil, dimalu ngeluarinnya yang gede, kan begitu tuh manusia. Cabut nih, ketarik 20. Neng,
nih ya bang, ya Allah makasih abang, makasih sama-sama, makasih Pak Haji sama-sama, usap palanya dan bilangin nih buat kamu, juga ajak juga ya ibu sama saudara kamu. Kenapa emang syukuran begitu? Kalau kita bilang nih buat kamu nih bang ya, anak yatim nih buat kamu, nanti kalau ibunya ikut makan, saudaranya ikut makan jadi haram, karena kita bilangnya ini buat kamu ya. Ada kekhususan namanya. Nah kalau ibunya makan bagaimana ceritanya? Kalau saudaranya yang lain ikut makan bagaimana? Khawatir jadi haram, kita bilang ini buat kamu, ajak juga ibu sama saudara ini. Iya, makasih ya Pak Haji, sama-sama, usap palanya. Ya, masih ada kesempatan nih. Ya, jangan ngasih 2.000 kalau orang diucap. 2.000, sisanya kusut. Apaan sih Pak Haji? Apaan sih Pak Haji? Nah ini 2.000, ya Pak Haji baru mau nyisir, kita belum pernah mandi. 2.000 ucap-ucap olehnya paling enggak 10.000, 20, 30, 50, bismillah. Syukur kita nggak punya duit. Yang tahu ente punya duit ataupun kagak pastinya Allah dan ente sebagai punya diri. Jangan pelit. Ini celengan namanya. Orang yang sayangin anak yatim besok tetanggaan sama Rasulullah di surga. Tetanggaan, kita tetanggaan sama pejabat yang girang banget, apalagi sama Rasulullah. Nggak ada indah surga tanpa Rasulullah. Nggak ada indah. Ayo dan bismillah. Ya, kami kita pulang, tawarin bini, mau makan apa aneh, mau beli apa aneh. Lah, apa ngapain bang? Nggak ngapain-ngapain nih. Kesambet ya bang? Nggak kesambet. Enggak, kamu benar mau makan apa? Pengen aneh sih bang. Oh gitu. Ini mana? Di sono. Udah sholat isya. Alhamdulillah mau bener. Tidak, ganti pakaian. Yuk berangkat. Jenengin bini. Insya Allah dijamin oleh Allah rezekinya setahun ke depan. Yang kedua, kalau pulang nanti ketemu anak yatim, gemelin, nyenengin dia, niat karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ikutin ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan dengan begitu ada kita peluang untuk tetangga nama Rasulullah besok di surga, insya Allah. Al-Fatihah.